mental miskin itu memang ada ciri-cirinya sih. Ada ciri-cirinya ya. Mental miskin itu adalah seseorang yang selalu aja merasa kurang. Jadi mental miskin itu adalah sebuah karakter ya, sebuah respon mental ya, di mana dia selalu merasa menderita, dia selalu merasa kurang, dia selalu merasa bahwa aduh dunia ini nggak adil gitu. Aku adalah korban dari dunia ini, korban dari pasanganku, dari teman-temanku seperti itu gitu. Jadi yang dibilang bagasi emosi itu adalah lapisan endapan emosi atau rasa yang dirasakan hampir sama semua orang lah tentang judul kemarahan, kesedihan, kecemasan, ketakutan, kebingungan, rasa bersalah termasuk dan termasuk juga rasa bingung, cemas dan lain-lain gitu. Itu yang dibilang lapisan endapan emosi atau bagasi emosi gitu. Dan itu sebetulnya bagian dari pengalaman jiwa sebetulnya. Ada kesedihan, ada ketakutan, ada kecemasan, karena naturalnya tubuh ini memang diizinkan untuk mengalami semua spektrum rasa gitu. Untuk apa? Untuk membentuk diri kamu menjadi lebih peka, lebih peduli, lebih wise, membentuk karakter diri juga, menjadi lebih bijak, lebih menghargai orang, membentuk juga sisi sifat-sifat dirimu, memberi, menolong, dan lain-lain. Nah, kapankah mulai terbentuknya bagasi lapisan endapan emosi ini? Kapan itu mulai ada? Jadi lapisan endapan emosi itu, bentuk-bentuk emosi itu, dia tertanam atau dia hadir di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, itu sejak kita di dalam kandungan. Jadi sejak kita di dalam kandungan kita sudah ada lapisan endapan emosi itu dari mulai 4 bulan di dalam kandungan. Di dalam kandungan itu baby sudah mulai merekam, sudah mulai merekam. Ada lapisan endapan emosi yang muncul di sana gitu ya. Dari manakah terbentuknya dia? Dia terbentuk dari dia terdownload atau masuk ke dalam bagaimana pada akhirnya data itu terbentuk. Data itu terbentuk dari sebuah pengalaman kehidupannya seseorang itu mulai membentuk data, dari data-data yang terbentuk itu mulailah ada realita-realita terjadi. Jadi lapisan endapan emosi itu berupa data-data, dia menjadi program gitu ya. Menjadi program, menjadi belief untuk beberapa teman-teman. Jadi lapisan endapan emosi yang muncul di masa kecil, dia menjadi data, menjadi program, Farida. Jadi itulah pembentukan awal dari mulai di dalam kandungan sang ibu pada saat kecil. Jadi biasanya ketika anak-anak itu bertumbuh ya, dari mulai mereka 5 tahun, 7 tahun, itu lapisan endapan emosi itu mulai terbentuk di situ. Semua data yang anak kecil lihat di 7 tahun awal kehidupan mereka, itu yang disebut golden age-nya mereka. Disitulah mulai mereka mengenal segala sesuatu tentang rasa. Jadi anak kecil di bawah 7 tahun itu dia pikiran bawah sadarnya tuh terbuka, Farida. Dia seperti spons. Dia menyerap semua informasi apapun yang masuk di dalam kehidupannya. Informasi itu terserap masuk. Nah, serapan informasi itu jadi file-file memorinya dia. Dia jadi data, dia jadi program. Biasanya kalau anak kecil dikasih tahu gitu misalnya, "Nak, hidup ini susah. Kamu tuh kalau eee, sekolah yang benar karena hidup itu penuh perjuangan." Nah, ketika data itu masuk ke dia,
Dia mulai menyimpan, hidup itu penuh perjuangan. Dan itu jadi belief buat anak itu. Biasanya dia jadi program buat anak itu. Ya udah, kehidupan anak itu akan selalu berjuang dalam kehidupan dia gitu. Kayak gitu kurang lebih Farida. Dari mana itu berasal? Dari informasi yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan lewat panca indera. Dan bagaimana pada akhirnya itu terbentuk menjadi data, menjadi program, data dan program diri itu jadi realita kamu. Gitu, Farida. Oke, jadi udah terjawab ya teman-teman ya. Jadi bagasi emosi tuh dimulai dari sejak kita masa kandungan ya Teh ya, 4 bulan yang ditiupkan roh tuh mulai di situ udah mulai terbentuk kayak orang tuanya sering berantem kah, ibunya sering sedih kah. Jadi dari situ udah terbentuk. Terus waktu masa golden age, jadi kayak di rumah tuh ribut mulu kah atau keluarga cemara kah. Jadi di situ juga Iya, mempengaruhi betul. ya Teh ya. Oke. Betul. Ke pertanyaan selanjutnya, kemarin kan sempat kita bahas tuh, kalau kaum perempuan atau kaum ibu-ibu kayak kita tuh eh, senang banget sama yang namanya diskon atau promo akhir tahun. Nah, dan Teteh kan jawab kalau itu termasuk mental miskin ya Teh ya. Terus ada yang tanya, jadi sebenarnya apa sih pengertian mental miskin itu dan bagaimana pola ini berkembang dalam diri seseorang Teh? Ya, mental miskin. Mental miskin itu memang ada ciri-cirinya sih. Ada ciri-cirinya ya. Mental miskin itu adalah seseorang yang selalu aja merasa kurang. Jadi mental miskin itu adalah sebuah karakter ya, sebuah respon mental ya, di mana dia selalu merasa menderita, dia selalu merasa kurang, dia selalu merasa bahwa aduh dunia ini nggak adil gitu. Aku adalah korban dari dunia ini, korban dari pasanganku, dari teman-temanku seperti itu gitu. Bahkan di titik orang itu udah punya uang ratusan juta, Farida, mental miskin itu bisa jadi ada. Merasa terus aja nggak cukup dan nggak bahagia. Terus aja merasa merasa nggak cukup gitu kehidupan dia. Jadi mental miskin itu perlu teman-teman ketahui bahwa dia ada ciri-cirinya. Selalu aja kalau pergi kemana-mana maunya maunya tuh ditraktir, maunya ditraktir terus gitu istilahnya. Dia nggak mau modal gitu. Termasuk kalau seandainya punya sesuatu, dapat sesuatu, dia susah banget tuh bersyukur gitu. Sulit sekali dia untuk betul-betul bisa bersyukur gitu dalam kehidupannya dia. Mental miskin itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan pada akhirnya kita harus tahu bahwa cerita mental miskin atau gambaran dari mental miskin kita juga mulai bisa mengukur dan meraba diri kita sendiri nih. Apakah kita ada di dalam situasi seperti itu? Di dalam kapasitas sisi seperti itu atau enggak gitu. Karena mental miskin dia akan berkaitan sekali dengan judul rasa menderita, rasa kekurangan, penderitaan, dan rasa kekurangan. Rasa menderita, rasa kekurangan. Dia pasti akan ada di sisi itu tuh, menderita dan kekurangan. Tapi kembali lagi di sini, pahami sama teman-teman semua bahwa sejatinya kamu bukan itu. Saat ini, jika kamu sedang sedih, sedang takut, sedang menderita, sedang merasa kecewa, istilahnya gitu ya, merasa terpuruk misalnya, kamu penuh dengan ketakutan, kebingungan, itu bukan kamu sebetulnya. Kamu yang sesungguhnya, lihat lagi di bab satu, kamu siapa? Kamu yang sesungguhnya lihat lagi di bab satu, kamu siapa gitu. Kehidupan kamu sebetulnya berjalan harus dalam situasi yang seperti apa. Bahwa di titik sekarang ketika masih ada rasa identitas lama, yaitu menderita, dan rasa kekurangan, rasa nggak puas-puas, merasa nggak cukup gitu. Aduh ini kurang, itu kurang, aduh kenapa begini, kenapa begitu. Dia selalu aja ada begitunya tuh. Nah, itu dalam posisi penderitaan seperti itu, teman-teman itu sedang lupa sebetulnya Farida. Lupa sama siapa diri dia. Lupa bahwa dia ada di samudra kelimpahan tanpa batas. Dia ada di dalam kelimpahan tanpa batas. Dia lupa sama sejatinya diri dia. Nah,
Itu sebabnya kenapa aku sama Mas Hendra, sama teman-teman semua, sama Fiona, Windy, Farida juga, dan teman-teman yang lain ya, Maya, alumni-alumni lain lah istilahnya. Nggak berhenti-berhenti gitu. Nggak berhenti-berhenti untuk mensiarkan atau mengingatkan lagi teman-teman. Mengingatkan lagi untuk apa? Untuk teman-teman menyadari bahwa sebetulnya kamu itu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Semua yang kamu mau sudah ada dan tersedia sebetulnya. Tinggal bagaimana yang sudah ada dan tersedia ini kamu mengalaminya, yaitu simple caranya. Dengan rasakan penuh kamu sudah menerima, lalu alirkan lepaskan. Rasakan sensasinya, lalu lepasin gitu. Rasakan sensasi syukur itu setiap saat. Ketika kamu bersyukur, pasti ditambahkan. Gitu, Farida. Teteh, boleh nanya nggak kaitannya dengan Boleh dong, sayang. Boleh kaitannya dengan banget. mental miskin gitu ya. Iya. Tadi kan memang kalau promo atau apapun terus diberi dan itu sebagai mental miskin itu bagaimana dengan mendeskripsikannya kalau bijak mengelola. Nah, ini kan ada kebijaksanaan dalam mengelola setiap kita paling tidak membuat ini menjadi bukan tidak yakin ya teh ya tidak yakin bahwa rezeki itu akan datang dari mana tapi kebijakan dalam mengelola keuangan itu apakah juga disebut sebagai bermental khawatir kekurangan terkategori itu nggak ya teh? Iya. Termasuk itu, Fiona. Jadi istilahnya gini. eh pada saat kehidupan ini berlangsung, ya, pada saat kehidupan ini berlangsung, kehidupan ini berjalan, kehidupan ini eh, tergelar ya. Satu hal yang sekali disadari, perlu sekali disadari oleh kita semua gitu. Sangat-sangat perlu sekali disadari oleh kita semua. Realita kehidupan ini akan selalu mengantarkan pada cerita ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada ketakutan, ada kebingungan, ada bahagia, ada mengeluh gitu ya. Perhatikan sama teman-teman, kita nggak akan bisa terlepas dari cerita dualitas ini. Di titik saat ini, misalnya kita lagi bete, kita lagi sedih, ya nggak apa-apa. Terima apa adanya, aku lagi bete gitu. Aku lagi sedih nih, aku lagi pengen ngejerit. Kadang ada momen-momen tertentu gitu, nggak usah juga pada akhirnya kita, oh nggak boleh, positive feeling, positive thinking, nggak juga gitu, Vi. Jadi sadari dulu realitanya hidup ini memang selalu ada siklus seperti itu. Pada saat diri kita lelah, capek, pengen, hah gitu, ya nggak apa-apa. Terima dirimu apa adanya. Ketika ada situasi itu berlangsung, nggak nyaman, situasi itu berlangsung nggak enak, ada teman-teman bikin situasi kita nggak nyaman, misal, ya nggak apa-apa juga. Semua pantulan dalam, semua pantulan kamu. Jadi kalau ada realita kita dihantarkan teman-teman yang ngeluh, yang pokoknya seru gitu ya, cukup amati aja, Fiona. Cukup diri kita jadi ruang kesadaran aja, yang mengizinkan kemarahan, kesedihan hadir muncul, lalu larut terurai, hadir muncul, lalu larut terurai, hadir, lalu larut terurai. Jadi pengamat aja gitu. Ya kalau kalau Jangan tentang larut di situ. Hmm, ya, kalau mengelola emosi hari ini pun juga tidak ke-trigger tapi mengambil sikap sih Teh. betul. Mundur, mundur, mundur tidak terlibat Mundur dalam satu langkah. peristiwa itu gitu. Dan mengambil satu keputusan untuk tidak ikut di dalam sana. Nah, ini memang terkesan mungkin hanya asumsi saja sih terhadap lingkungan
kok begini ya Bu Fiona gitu. Karena ini hari ini juga maraton juga teh saya, aduh, Hmm. maraton banget ya. Nah, tapi yang terkait dengan pertanyaan tadi Fiona itu adalah mengelola tentang keuangan teh. Jadi pada saat kita tahu kita bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita yang sudah terjadi dan ada satu tanggung jawab besar yang dilakukan, ini ada kaitannya dengan yang bermental miskin itu tadi teh. Pada saat kita mengambil satu kebijakan dalam mengelola keuangan. Nah, prioritas kita mengatakan bahwa mengambil sikap untuk memprioritaskan menunaikan kewajiban dengan rizki dan tidak apa namanya? Ini kan akan beda tipis dengan apakah kita merasa berlimpah, kita syukuri karena kita ada kemampuan untuk apa namanya membayar kewajiban, tapi kita juga tidak boleh bermental miskin karena dilihat dari kebijakan. Pamer contoh gini, contoh aja kecil aja. Kalau pada saat kita tahu ada di situ optimalisasi dalam penggunaan uang, itu kita bisa mendapatkan lebih. Sementara itu juga akan bisa membuat saving ini ada bermain logika sih ya Teh ya. Nah ini termasuk mental miskin apa enggak ya? Padahal konsepnya adalah konsep kebijakan dalam mengelola gitu kan ada prioritas-prioritas tadi. Memang bukan berarti mengindahkan bahwa ini semua tersedia sudah tersedia, tapi ada tersedia, alhamdulillah jadi justru dari situlah kita bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut gitu loh Teh. Atau hanya Iya, cor-coran aja kasih hingga tidak tahu tidak. juga. Jadi kalau aku pribadi gini, Heeh. aku pribadi ya, aku nggak terlalu memusingkan dengan labeling ya, labeling mental miskin atau mental kaya. Aku cukup menyadari diriku siapa, aku sangat menyadari diriku siapa, dan pada saat proses berjalannya Fiona, ketika kita mengalami kebingungan, aku selalu rilis. Oke. Rilis itu cerita melibatkan Allah selalu di setiap perjalanan hidup kita. Misalnya gue bingung nih, ini ada uang, tapi mau gue losin ngasih atau gue mau saving gitu. Nah di titik bingung itu aku duduk diem. Ya Allah aku bingung. Izinkan bingung itu hadir naik ke permukaan. Aku rasa ini, gue lagi bingung nih. Bingung, harus gimana keputusannya. Diem. Rasakan penuh, rasakan total, diem 5 menit. Lalu alirkan, lepaskan. Lalu aku biasanya bilang, ya Allah, aku lepasin keputusan ini baiknya gimana. Tolong kasih aku intuisi. Hmm. Tolong kasih aku clue. Tolong kasih tahu aku baiknya aku harus gimana ya. Udah aku lepas. Biasanya setelah itu aku tidur nggak mikirin. Iya, iya, iya. Oke, oke. Setelah itu biasanya itu aliran intuisi itu ngalir sendiri, mengantarkan tubuhku akan bergerak kemana nih, gerak ngasih atau gerak nahan gitu. Oh, Jadi di kehidupan aku sekarang itu, wah, enak banget deh. Setiap bingung gue rilis, setiap resah gue rilis, setiap mau ngambil keputusan A atau B gue rilis, pokoknya semua gue rilis deh. Rilis itu apa sih? menerima, Melibatkan. melibatkan. Melibatkan Allah untuk semua keputusan kita. Menerima realitas saat ini, lalu menyerahkan semua apa yang harusnya berlangsung, diatur aja deh sama kecerdasan tanpa batas. Itu Oke. rilis. Jadi kalau Viana mengambil satu sikap, memang Viana juga melakukan jeda itu teh, mengembalikan. Jadi tidak memutuskan dengan emosi atau apapun. Jadi ambil jeda di situ dan kecenderungan jadi mengikuti rasa nyamannya gitu ya teh ya. Betul. Kamu jeda dulu, lalu pokoknya ingat aja, setiap mau ngambil keputusan, keinginan terhadap keputusan itu rilis. Setiap pengen sesuatu, ingin sesuatu, keinginannya rilis. Setiap bingung, kebingungannya rilis. Setiap resah-resahnya rilis. Pokoknya semuanya rilis aja udah. Iya, Karena iya. apa? Kita kan nggak tahu yang terbaik, yang paling tahu yang terbaik, yang memiliki kehidupan ini, kecerdasan tanpa batas itu. Gitu kan? Bener nggak? Iya, iya. Oke, teh. Jadi hal-hal tertentu yang sekiranya membingungkan, meresahkan, bikin takut, bikin cemas, bikin resah, bikin bingung. Gak usah bingung-bingung, udah rilis aja. Hmm. Hmm. Karena memang solusi nggak ada di luar, solusi ada di dalam. Solusi ada di titik kamu melibatkan kecerdasan semesta tanpa batas untuk ikut ngatur hidup kamu.
Itu substansinya gitu. Itu substansinya yang pada akhirnya harus kita sadari gitu bahwa hidup sedemikian asik, sedemikian indah, semua udah ada dan tersedia. Cara membuat yang ada dan tersedia dalam dunia potensi menjadi realita kita cukup dengan rasakan sensasinya lalu lepaskan. Rasakan sensasinya lalu lepaskan. Lalu banyakin deh tabungan semesta. Itu sih yang aku praktekin. Bangun tidur, sadar nafas syukur, makasih ya Allah, makasih, makasih. Lalu mikir, aduh ini mau mengalirkan kebaikan apa ya hari ini. Yes. Lalu bikin asumsi, aduh hidupku bahagia dan menyenangkan, uang datang masuk, nggak perlu ditungguin, masuk sendiri datang. Apa yang dipengen udah dirilis aja, lepasin aja, terserah Allah aja deh mau gimana gitu. Hari-hari cuma mikirin tabungan semesta untuk mengalirkan rasa syukur ini. Seseru itu gitu. Ketika kamu tahu hidup ini udah diatur, hidup ini udah ada tulisannya, udah ada rancangannya, itu akan menjadi sangat luar biasa gitu. Gitu Farida, thank you loh. Oke, tadi aku sedikit nangkep ya, berarti adanya mental miskin atau enggaknya itu tergantung dari sudut pandang siapa yang menilai nggak sih Teh? Kayak Teteh kan nggak melabeli itu. Teteh nggak ngelihat orang tuh dari kayak ini mental miskin, ini mental kaya. Teteh kan nggak melabeli itu ya kan? Terus Nggak ada. dari sudut pandang orang lain, mungkin yang kayak contoh nih, aku lagi butuh AC dan bulan itu harganya 4,5, bulan depan promo jadi 4 juta. Nah, kalau aku beli waktu bulan depan, itu kan tergantung sudut pandang siapa juga tuh yang menilai kayak, oh itu tuh bukan mental miskin, dia beli waktu promo, tapi itu kebijakan mengelola keuangan dia di keluarga itu ya Teh ya. Jadi tergantung sudut pandang siapa yang menilai kali ya. Kalau mental miskin dan kaya itu kayaknya nggak ada ya. Jadi sebenarnya gini, mental miskin, mental kaya itu tergantung rasa kamu sih. Tergantung rasa hati kamu gitu. Kalau kamu ngerasa selalu kekurangan, mental miskin itu. Merasa selalu kurang, apa-apa kurang, bawaannya kurang, udah nggak bersyukur-bersyukur, udah kamu miskin, udah itu. Tapi sebetulnya seseorang yang gajinya cuma 3 juta, 2 juta, 3 juta setengah, atau 4 juta, tapi dia selalu bilang, ya Allah terima kasih, dia kelola dengan baik, bisa jadi mentalnya tuh kaya gitu. Jadi mental miskin atau mental kaya tergantung dari sikap rasa hati mereka. Udah belum mereka merasakan ini udah lebih dari cukup. Karena di surat Ibrahim dikatakan, ketika kamu bersyukur pasti ditambahkan. Kamu merasa cukup di titik sekarang, kamu mensyukurinya, kamu betul-betul berterima kasih, ditambahin lagi, ditambahin lagi, ditambahin lagi, ditambahin lagi, ditambahin lagi. Gitu. Oke. Oke, Eh, next pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana konsep keberlimpahan dipahami dalam konteks psikologis dan spiritual? Ya, pelimpahan dilihat dari psikologis dan spiritual. Oke. Kalau dari psikologis, berkelimpahan itu artinya berlimpah. Secara psikologi, seseorang dia merasakan bahagia, merasakan happy, merasakan bahwa semua hidup dia itu terpenuhi, tercukupi gitu. Itu secara psikologi. Tapi kalau secara spiritual yang dibilang kelimpahan itu adalah eh, rasa yang dimiliki seseorang, di mana seseorang itu mempunyai mentality di mana jika ada aliran masuk, dia keran bukaannya itu terbuka dan aliran keluarnya juga terbuka gitu. Jadi kelimpahan itu di dalam spiritual dia identik dengan merasa cukup, ini udah lebih dari cukup. Ini balik lagi ke mental gitu. Mental cukup, mental syukur, mental udah nggak ada yang perlu dikeluhin gitu. Itu berkelimpahan. Jadi seorang guru misalnya ya, seorang petani misal atau seseorang yang bekerja tidak terlalu wah, bisa aja eh, dia memiliki
Judul berkelimpahan karena jiwanya keren, jiwanya keren, jiwanya seru, jiwanya asik. Jiwanya keren, jiwanya seru, jiwanya asik. Baca. Nah, itu yang pada akhirnya membuat seseorang itu punya mental berkelimpahan. Jadi kelimpahan ini penting, tapi secara spiritual, berkelimpahan itu adalah dirimu. Itu secara spiritual. Abundant is you. Kelimpahan itu kamu. Ketangkep nggak? Kamu kan percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu tuh kelimpahan itu sendiri. Kamulah kelimpahan itu. Jadi enggak lagi, ya Allah aku minta kelimpahan, ya Allah tolong aku, ya Allah berikan aku kelimpahan, ya Allah. Bukan. Tapi rasakan kelimpahan itu sudah kamu miliki. Beda kan ya antara nungguin kelimpahan datang, ya, berharap kelimpahan itu hadir dalam kehidupan dia, dengan dia sudah merasakan kelimpahan itu udah ada, hadir dan tersedia. Tangkap nggak Widya? Antara kelimpahan secara psikologi sama spiritual. Kalau secara spiritual, kelimpahannya itu Farida. Farida tuh kelimpahan itu sendiri gitu. Dan kata berkelimpahan itu ketika aliran masuk lancar, aliran keluarnya juga lancar. Kamu nggak nahan itu. Orang lain di umum punya uang banyak, dia terima, ditampung, tampung, berlimpah, kaya, dia jadi bendungan. Tapi berkelimpahan itu adalah ketika ada masuk lalu dia keluarkan, ketika ada masuk lalu dialirkan, ketika masuk dia ada alirannya, terus bersyukur dalam aliran itu masuk, keluar dalam cinta, dia mengalirkan cinta, mengalirkan kasih, mengalirkan sayang. Itulah kelimpahan gitu. Dimana kita hanya jadi saluran aja. Kita hanya jadi saluran aja untuk keluar masuknya cinta Allah, kasih Allah, segala hal kebaikan gitu. Jadi abundant is you.